Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kalijaga Institute, ya, bimbingan CPNS terbaikmu. Hari ini teman-teman kita akan melanjutkan sharing part 2 ya, TWK berbasis FR dari teman-teman alumni kita, khususnya terkait tentang nasionalisme ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas contoh-contoh soal seperti apa sih yang terbaru dari soal-soal TWK CPNS ya. Oke teman-teman, kita langsung saja nomor 1. UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi sumber dari segala sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisikan norma-norma yang didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dalam pasal 32 UUD 1945 yang mengamanatkan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Contoh perilaku yang sesuai dengan pasal tersebut adalah, oke teman-teman, jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita ngapalin ya, pasal-pasal, pasal 1, pasal 2, pasal 3, di CPNS terbaru, di SKD terbaru, ini pasalnya muncul. Ya, jadi pasalnya muncul, pasal 32, pasal 28, disebutin pasalnya. Terus apa yang ditanyakan, Pak? Yang ditanyakan adalah contoh perilaku yang sesuai dengan pasal tersebut. Nah, ini ya. Seperti yang saya pernah bilang di part 1, beserta materi nasionalismenya, bahwa kita fokus di kalimat terakhir ya. Kalimat terakhir di sini contoh perilaku yang sesuai dengan pasal tersebut. Berarti pasal 32 ini dari perilaku ABCDE mana yang sesuai dengan pasal 32. Begitu ya. Jadi di sini bunyinya negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Mana perilaku yang sesuai? A. Memiliki toleransi tinggi terhadap orang yang berbeda kebudayaan. B. Mewajibkan siswa menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Ini budaya ini tidak tepat ya, karena hanya bahasa Sunda. Menggunakan pakaian daerah pada hari-hari tertentu di sekolah. Mengantar saudara jalan-jalan dengan menggunakan batik tradisional. Mengunjungi teman yang sakit walaupun beda budaya dan bahasa. Oke teman-teman, kita fokus ke ini ya, UUD-nya nih, pasal 32-nya ini negara memajukan kebudayaan. Nah, berarti negara memajukan kebudayaan, memiliki toleransi tinggi terhadap orang kebudayaan, ini menjadi tidak tepat. Karena negara, dalam hal ini mana yang tepat? Yang tepat adalah yang C ya, menggunakan pakaian daerah pada hari-hari tertentu di sekolah. Sekarang kan teman-teman tahu tuh bahwa di sekolah sekarang ada ataupun ada peraturan tentang memakai pakaian daerah ya tiap hari-hari tertentu di sekolah. Nah, ini adalah bentuk negara berperan. Ya, kalau yang mengantar saudara jalan-jalan dengan menggunakan batik, ini kan ya kita sendiri ya, mengunjungi teman juga kita sendiri. Ini contoh perilaku yang sesuai. Maka perilakunya adalah menggunakan pakaian adat ini. Kita memakai pakaian adatnya, tetapi ini sebagai bentuk taat terhadap aturan negara. Jadi negara punya aturan untuk memajukan kebudayaannya dan menjaga, memeliharanya dengan mewajibkan ataupun membuat peraturan-peraturan di sekolah agar siswa-siswa ini tahu pakaian-pakaian daerah, kebudayaan, dan lain-lain. Begitu ya teman-teman. Jadi walaupun D, E, A ini positif bentuk nasionalisme, tetapi dalam konteks pasal 32 itu adalah yang C. Begitu ya teman-teman. Jadi lihat konteks apa yang dimau oleh soal. Oke, kita lanjut nomor 2.
Indonesia memiliki ideologi Pancasila dengan menjunjung prinsip nasionalisme. Adapun prinsip nasionalisme yang dimiliki Indonesia adalah titik. Jadi nasionalisme itu kan kemarin ada nasionalisme romantik, ada nasionalisme agama, ada nasionalisme kenegaraan, ada nasionalisme apalagi itu ada 5 yang kemarin saya jelasin di part 1 ya. Nah, Indonesia itu yang mana? Nasionalisme yang mana? A. Mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib bangsa sendiri. B. Berteman tanpa membedakan suku dan budaya. Manusia memiliki sikap senasib dan sepenanggungan. Mencintai negara Indonesia tetapi tidak merendahkan negara lain. Mengakui bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam suku, agama, dan adat istiadat. Nah, ini kan positif semua nih jawabannya nih ya. Ini positif, semuanya hampir benar semua. Terus mana yang tepat dan bagaimana cara mengidentifikasinya? Lihat, di sini Indonesia memiliki ideologi Pancasila dengan menjunjung prinsip nasionalisme. Adapun prinsip nasional yang dimiliki Indonesia adalah yang mana? Ya, yang A, mempunyai kebebasan. Nah, ini definisi nasionalismenya tataran umum ya. Berteman tanpa membedakan suku dan budaya. Ini adalah implementasi dari nasionalisme. Manusia memiliki sikap senas. Ini juga definisi ya. Terus yang mana Pak? Yang jawaban yang tepat adalah yang delta. Mencintai negara Indonesia tetapi tidak merendahkan negara lain. Ini jadi prinsip nasionalisme bangsa Indonesia itu prinsip yang bukan chauvinisme. Jadi kita mencintai negara tetapi kita juga nggak boleh merendah-rendahkan bangsa lain. Begitu ya. Kalau yang mengakui bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam suku, agama, adat istiadat, ini adalah sikap kita ya. Sikap kitanya rakyatnya. Tapi prinsip nasionalisme Indonesia itu adalah ini prinsipnya. Jadi dia mencintai bangsanya tapi jangan merendahkan bangsa lain. Mudah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Tergerusnya rasa nasionalisme generasi muda muncul karena nasionalisme hanya dipahami sebagai perjuangan fisik dan masih mudahnya generasi muda bangsa Indonesia terseret dampak globalisasi. Sehingga lebih tertarik budaya asing dibandingkan dengan budayanya sendiri. Nah, ingat seperti yang saya pernah bilang, fokusnya adalah di kalimat terakhir. Kalimat terakhirnya apa yang ditanyakan? Langkah yang tepat untuk mengatasi pudarnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Jadi langkah yang tepatnya itu apa? Untuk mengatasi kasus di atas ini, yaitu kasus pudarnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Apa? Kalau kita tahu esensi ataupun inti arah dari pertanyaannya, maka gampang menjawabnya. Jadi langkah yang tepat itu apa? A. Penguatan pendidikan karakter, pendidikan wamil menciptakan lebih banyak lapangan kerja. D. Pemerataan pembangunan. E. Menggunakan produk dalam negeri. Mana nih kira-kira? Silahkan teman-teman bisa di-pause dulu videonya, coba menjawab. Oke teman-teman, langkah yang tepat yang mana? Pendidikan wamil. Nah, ini tidak tepat ya. Wamil itu wajib militer, di Indonesia juga tidak pas. Menciptakan lebih banyak lapangan pekerja juga tidak sesuai konteks ya. Pemerataan pembangunan ini langkah untuk mengatasi pudarnya ini ya. Pudarnya ini, maka yang tepat adalah yang A. Penguatan pendidikan karakter. Jadi penguatan pendidikan karakter itu penting ya. Kenapa? Agar generasi muda itu tahu budayanya, kepribadian bangsanya ya. Maka perlu ada pendidikan karakter. Ya. Menggunakan produk dalam negeri. Ini juga benar positif nasionalisme, tapi konteksnya adalah diceritakan di sini. Jadi nasionalisme kita sudah mulai pudar karena mudahnya bangsa terseret dampak globalisasi sehingga lebih tertarik budaya asing. Bukan produk ya ceritanya ya. Kalau cerita produk tentu yang nantinya. Ya, ini juga tidak cerita tentang pembangunan, tetapi ceritanya bagaimana karakter pemuda Indonesia sudah mulai pudar. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, lanjut teman-teman. Ini muncul lagi ya di CPNS terakhir SKD 2023 ya. Ini juga muncul. Jadi pasalnya disebutin lagi. Terus implementasinya. Wujud nilai praksis
dari pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, ditunjukkan oleh pemilihan umum beserta aturan dan prinsipnya. UUD 1945 pasal 22 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilu yakni untuk memilih. Nah, ini dua-duanya bilang begini, pelaksanaan pemilihan umum yakni untuk memilih anggota DPR, baik DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD daerah ya. Oke, jadi pasal 22E itu tentang pemilu, teman-teman. Kalau dulu SKD sebelumnya kita ngapalin pasal-pasal. Di sini pasalnya muncul, implementasinya seperti apa. Di sini karena kita membahas nasionalisme, implementasi nasionalisme yang sesuai dengan pasal tersebut. Mana implementasinya? A. Dona hadir dalam pemilu mendatang. B. Riko menjadi saksi dalam pemilu 2024. C. Devita dan teman-temannya mengunjungi teman seperjuangan KPPS yang sakit. D. Mas Gibran memakai sepatu produk lokal dalam debat calon wakil presiden. E. Riko memilih anggota DPR dan lain-lain saat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Oke, kira-kira mana nih implementasi nasionalismenya nih, teman-teman? Implementasi dari pasal 22E itu yang mana? Di sini bunyinya apa tadi? Yakni untuk memilih anggota. Maka mana yang tepat jawabannya? Yang E. Ya, dia bilang di pasal pemilu ini umum yakni untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden Wakil Presiden, DPRD, nah, baik kabupaten atau provinsi tentunya ya. Yang A. Dona hadir, ini juga hadir Pak, tapi hadir pemilunya doang. Riko menjadi saksi, berarti ini bukan untuk memilih, dia jadi panitianya. Ini mengunjungi KPPS penyelenggara ya, ini juga calonnya. Dalam pasal ini tentang bagaimana masyarakat berperan aktif untuk memilih. Oke, ini adalah e-book tryout CAT TWK CPNS ya. Ini ada lebih dari 300 soal ya. Yang buat adalah tim Kalijaga Institute dan alumni ya. Jadi alumni-alumni yang sudah tes cerita-cerita dibuatlah e-book ini untuk memudahkan teman-teman yang tes CPNS 2024 khususnya TWK yang menjadi momok banyak orang ya, karena sangat-sangat variatif sekali dan juga full penalaran. Ini teman-teman bagi yang berminat bisa menghubungi 0878 2777 3593. Ini ke WA ya. Ini harga normalnya adalah 35K. Khusus untuk subscriber Kalijaga Institute nanti dapat potongan ya. Jadi cuma 25K saja. Ini seperti beli bakso satu mangkok. Dan teman-teman bisa bermanfaat untuk bagaimana sih soal-soal 300 lebih dari para alumni bimbingan Kalijaga Institute yang sudah dituangkan di e-book ini. Teman-teman bisa langsung WA ke nomor ini ya untuk mendapatkan e-booknya. Oke, kita lanjut nomor 5. Bahasa Indonesia adalah bahasa wajib yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, bahasa Indonesia tergantikan oleh bahasa asing dan bahasa gaul dalam penggunaan sehari-hari. Hal tersebut menjadi hal wajar dan bukan lagi menjadi sebuah fenomena baru di tengah masyarakat. Tindakan nyata. Nah, ini saya selalu bilang paragraf terakhir, ingat-ingat teman-teman kalau ngerjain soal TWK. Tindakan nyata yang dapat dilakukan karena sekarang itu yang ditanya itu implementasinya. Sikap, tindakan Anda, implementasinya, pengamalannya. Nah, maka teman-teman harus paham di paragraf terakhir kalimatnya, tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk mencegah fenomena tersebut. Jadi untuk mencegah cerita yang tadi diceritakan di atas itu, di mana bahasa Indonesia mulai tersisihkan, tergantikan oleh bahasa asing dan bahasa gaul, tindakan nyata yang dapat dilakukannya seperti apa? A. Saat ini kemampuan bahasa asing menjadi salah satu kemampuan yang bernilai lebih yang digunakan dalam dunia kerja. Ini betul. Turut serta dalam menggalakkan gerakan cinta Indonesia. Ini juga positif. Melakukan riset terkait fenomena terkikisnya penggunaan bahasa Indonesia. Ini juga bagus. D. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari. Ini juga bagus. E. Mengedukasi masyarakat setempat tentang arti pentingnya penggunaan bahasa Indonesia. Kira-kira mana teman-teman yang tindakan nyata ya, tindakan nyata ya, apakah A, B, C, D atau E?
Silakan teman-teman bisa dijawab dulu ya. Ini memang positif semua jawabannya. Kemarin kata teman-teman yang sudah Pak, ini jawabannya positif semua Pak, bagus semua kayak TKP, kata ya begini, jadi betul semua ya. Nah, kita fokusnya di paragraf terakhir, kalimat terakhir. Tindakan nyatanya apa dari fenomena di atas? Maka yang benar adalah jawabannya yang delta. Menggunakan. Ya, jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kan kasusnya tadi seperti itu, mulai terkikis. Yang A, saat ini kemampuan bahasa asing menjadi ini realita yang penting. Ini realita yang tidak bisa terbantahkan. Tetapi bagaimana untuk ya kita pakai bahasa Indonesia dong untuk sehari-hari. Nah, kecuali dalam kerja ini kan tindakan nyata. Kalau ini masih fenomena, fenomenanya seperti ini. Turut serta dalam menggalakkan gerakan cinta Indonesia ini juga masih umum ya. Cintanya produk atau bahasa. Terus melakukan riset terkait fenomena ini masih riset ya, masih melakukan pengamatan-pengamatan. Ini juga positif, tapi dalam konteks ini belum tepat. Mengedukasi masyarakat, arti pentingnya penggunaan ini juga masih dalam apa? Masih mengedukasi ya. Tapi di sini yang diminta adalah tindakan nyata. Tindakan nyatanya yang menggunakan bahasa Indonesia ini. Begitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya, cukup mudah. Oke, ini PR buat teman-teman, silahkan di kolom chat ya, ini sangat mudah sekali. Nanti kalau teman-teman komentar ada yang benar, saya akan benarkan. Kalau ada yang salah, nanti saya akan kasih mana jawaban yang benarnya. Begitu ya teman-teman, nanti saya akan terus rutin men-sharing, berbagi soal-soal dan bagaimana cara mengerjakannya, khususnya TWK ya, dari mulai TWK nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia, nanti saya akan kupas terus tiap harinya. Bagi teman-teman yang agar tidak ketinggalan, silahkan boleh di-share, boleh subscribe juga ya, karena bentar lagi akan tes CPNS tahun 2024. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.